Minggu ini kita bicara, tema kita adalah melayani dengan waktu. Tema besar kita person to person. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kekristenan bukan sekedar bicara datang ke gereja, doa, baca firman. Bukan. Kekristenan itu berarti love your God, cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Lalu yang kedua dia ngomong, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi saudaramu, mengasihi dirimu sendiri. Jadi anak Tuhan itu, orang Kristen itu berarti kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang. Nah, hari ini tema kita bulan ini, sepanjang bulan ini kita bicara masalah person to person. Kita orang melayani orang. Jadi itu salah satu takaran yang dicari sama Tuhan. Nah, tema kita minggu ini spesifiknya adalah bicara masalah waktu. Sadar atau tidak, kita ini sekarang sedang dikuasai dengan waktu. Pernah nggak Anda tidur malam? Rasanya karena kerjaan nggak kelar-kelar, tidur sampai malam. Terus bangunnya juga telat. Bangun telat, terus bingung sendiri, tergopoh-gopoh, mandi cepetan, nyetir cepetan, berangkat cepetan. Orang di jalan jadi, nggak tahu kalau di tempat lain, tapi paling nggak di Jakarta tempat kita tinggal, di jalanan orang gampang marah. Nanti macet marah, keselip marah, nanti apa marah. Kenapa? Karena mereka keburu waktu. Makan, sarapan, sekarang kita kenal hari-hari ini, sarapan itu semua yang serba gampang misalnya. Udah yang penting bisa diangkut, diambil cepat, makan sambil jalan. Semua kita lagi rush in, kita lagi rush out sekalian. Semuanya kita keburu-buru, semua keburu. Makan cepetan, semua cepetan, ketemu orang cepetan, kerja cepetan, tidur cepetan dan segala macam, semua cepet-cepetan. Kenapa? Karena kejar waktu. Nanti kalau ada kerjaan, ada deadline, wah kita lagi tambah stres lagi. Tapi kalau Anda perhatikan di Alkitab kita itu ternyata menulis sesuatu yang unik tentang Yesus yang kita sembah. Yesus itu hanya punya waktu 3,5 tahun untuk pelayanan. Betul ya? Hanya 3,5 tahun pelayanan dan dia harus menjangkau seluruh tanah Israel. Karena yang lain nanti itu bagian murid-muridnya dia. Tapi dia lakukan itu semua dan dia lakukan harus begitu banyak hal. Dia harus mengajar, dia harus menyatakan tanda-tanda, dia harus keliling begitu rupa. Tapi hebatnya tidak pernah di Alkitab Yesus dibilang tergesa-gesa, keburu-buru, lari-lari dari kota ke kota atau desa ke desa. Tidak pernah ditulis Yesus telat tidur, telat bangun. Tidak pernah Yesus itu kekurangan waktu. Dia rasanya enjoy. Anda bayangkan kira-kira kalau jadi Yesus seberapa hektiknya yang dia kerjakan hanya dalam 3,5 tahun. Begitu rupa pekerjaannya. Tapi ternyata sempet-sempetnya loh. Yesus itu liatin bunga, liatin burung. Dia sampai bikin ayat, dia bikin tulisan. Dia ngomong, lihatlah bunga di padang dan burung di udara yang tidak menabur, tapi dipiara Tuhan dengan begitu indahnya. Apalagi engkau. Tahu ayatnya ya? Tuhan itu sempet-sempetnya ngeliatin burung, ngeliatin bunga. Dia masih sempet-sempetnya di tengah begitu banyaknya urusan. Dia sempet-sempetnya ngumpul nongkrong sama anak-anak kecil. Dia berkati mereka, ngobrol, lalu dia bilang, jadilah seperti anak kecil ini sebab mereka yang punya kerajaan surga. Sempet-sempetnya ngumpul sama anak orang loh. Lah kita ngumpul sama anak sendiri kadang-kadang gak sempet. Masih sempet-sempetnya Yesus itu lagi jalan, dia mau pergi ke suatu kota karena ada urusan, sempet berhenti di pinggir sumur ngobrol sama perempuan. Di mana suamimu? Tidak ada. Betul, karena tidak punya suami karena yang 5 orang laki-laki sekarang ini bukan suamimu. Sempat lo ngobrol di situ, sempat minum-minum di situ Mas Yan. Sempat dia nungguin. Itu perempuan masih pergi ke kota, ngomong ke semua orang dan orang datang ke dia. Masih Yesus masih di situ. Hebat sekali. Masih sempat-sempatnya Yesus sembuhkan orang sakit di Bait Allah. Dia sempat-sempatnya masih pergi ke rumahnya kepala perwira Kapernaum. Dia sembuhkan anaknya yang sakit. Dia masih sempat-sempatnya dalam perjalanan dia ketemu ada orang orang buta dan lahir teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dia berhenti, dia datengin, dia ketemu, dia sembuhkan. Masih sempat loh. Di tengah segala urusannya masih sempat. Tapi kita hari ini pernah nggak Anda dengar orang ngomong begini? Nggak ada waktu. Atau mungkin kita yang ngomong, nggak punya waktu sudah, ini mepet, udah begini-begitu. Kita rasanya belum sehektik Yesus kok. Kita belum dikejar, mau dibunuh juga belum. Kita belum mau dianiaya juga belum keluar darah kayaknya kita ini. Paling cuma diomongin orang kanan kiri, cap-cip-cup di belakang kita. Kita paling cuma dihina orang, tapi kita nggak dianiaya sampai begitu rupanya. Tapi sibuknya kita hari ini rasanya lebih sibuk dari Yesus. Yesus tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak ada Gojek, tidak ada Grab. Tapi toh nyampe di tujuan dan nggak telat.
Kita, Grab ada, Gojek ada, motor ada, online ada, semua apapun ada, tapi ya telat Mas Yan. Betapa, coba bayangkan, betapa kita ini terikat sekali hari ini. Kita kayak orang kalau gambar komik, kita kayak dihajar habis-habisan dengan waktu. Kita kehabisan waktu begitu rupa. Tapi belajar, Alkitab itu menulis dengan sangat ajaib. Dia ngomong begini, Mazmur 90:12. Ajarlah kami, perhatikan kata pertama, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia ngomong, ajar aku. Berarti menghitung hari itu bukan perkara yang gampang. Dia ngomong, ini Daud yang ngomong, ajar aku Tuhan untuk menghitung hari-hariku. Sedemikian supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kenapa Alkitab menulis, kenapa Daud suruh count your days. Hitung hari-harimu. Sesuatu yang kalau disuruh ngitung itu berarti ada nilainya. Setuju gak kira-kira? Gak mungkin dong, Erin, hitunglah sampah di belakang. Itu gak ada nilainya. Kecuali bagi mereka yang memang jualan itu. Jualan sampahnya. Oh ada botol plastik. Kalau Anda kusuruh hitunglah, ya orang ngapain dihitung? Kecuali memang Anda jualannya daur ulang. Nangkep maksudnya ya? Tapi Tuhan menyuruh buat semua orang, dia bilang hitunglah harimu. Tidak ada di Alkitab, percayalah. Tidak ada di Alkitab tulisan begini. Hitunglah hartamu. Hitunglah uangmu. Nggak ada. Tapi yang tidak ada, justru itu yang kita kerjakan hari ini. Yang ada, hitunglah hari. Kita nggak hitung harinya. Yang kita hitung biasanya tahun. Ulang tahun. Birthday. Wah, umur berapa? 30, 36, 40, 45, 50. Kita hitung tahunnya. Tapi Alkitab nggak ngomong hitunglah tahunmu. Hitunglah harimu. Supaya kau beroleh hati yang bijak. Berarti jam, harimu itu berharga, penting, bernilai. Di hadapan Tuhan, nanti kita baca ke bawah. Nah, di hadapan Tuhan Anda akan sadari berulang kali Tuhan bicara masalah waktu. Ada pada for such time at this. Untuk waktu seperti inilah kita diciptakan Tuhan. Untuk waktu seperti inilah kejadian ini jatuh. Semua kita diciptakan untuk satu kali tujuan itu. Ada satu momen puncak dalam hidup kita yang akan kita capai cepat atau lambat. Itu destiny namanya. Itu panggilan. Tuhan bicara waktu. Akan tiba waktunya. Semua orang tidak bisa bekerja. Akan tiba waktunya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Akan tiba waktu. Kalau kita bisa menghidupi waktu, ya kita akan menikmati apa yang baik dari Tuhan. Kita akan belajar waktu. Waktu dalam bahasa Inggris itu namanya time. T-I-M-E. T, it stand for treasures. Kenapa yang ngomong count your days? Karena waktu itu berharga. Kalau Anda ke Israel, kalau yang belum berangkat, berdoalah. Suatu ketika biar Tuhan izinkan. Kalau Anda ke Israel, nanti suatu ketika pergilah ke kuburannya. Nanti biasanya di depannya, di daerah Bukit Zaitun, Bukit Zaitun, nanti Anda akan diajak. Di situ ada kuburan. Di sana, kalau bisa, kalau sempat, turunlah ke sana, lihatlah nanti. Di kuburan mereka, di nisannya, kalau nisan kita, itu kan nama biasanya ya. Oh, Deki, tanggal lahir sekian, lalu matinya tanggal ini. Ada tanggal mati, ada tanggal ada tanggal lahir, ada tanggal matinya, ya kan? Itu kalau kita di sini. Kalau di sana enggak. Nanti akan ada tulisan, misalnya Yohan 10 tahun 3 bulan 4 hari. Jadi ada hitungan tahun, ada hitungan bulan, ada hitungan hari. Nah, suatu hari waktu ke sana ada seorang turis lihat begitu, lalu dia ini menyadari begini. Kenapa jumlah angka yang ditulis dalam nisan itu rata-rata masih kecil? Cuma 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Yang paling tua di area yang dia lihat, di komplek yang dia lihat, di seksi yang dia lihat, yang paling tua itu 16 tahun. Lalu dia bingung dong, ini kuburan anak-anak atau kuburan apa? Lalu dia nanya sama penjaga makam, ini kuburan apa? Kenapa semua di sini masih kecil, masih muda usianya? Lalu yang jaga ngomong begini, yang ditulis di sana angka 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sekian bulan, sekian hari, itu bukan usia mereka hidup di dunia. Jadi bukan, oh dia sudah hidup selama 7 tahun, 8 bulan, 10 hari, bukan. Tapi itu adalah jumlah angka
yang mereka hidupi selama hidup mereka untuk Tuhan. Pelan-pelan ya. Jumlah angka yang ditulis di nisan itu, yang dihitung itu bukan jumlah usia yang mereka lewati dari lahir sampai matinya, bukan. Tapi jumlah hari yang mereka hidupi untuk mengikuti Torah, mitzvah, dan lain-lain sebagainya. Jadi seberapa lama mereka ngikut, mereka beri waktu buat Tuhan, itulah yang dihitung. Jadi kalau ada tulisannya 7 tahun 10 hari 10 bulan 10 hari, berarti dia sudah melakukan Torah, dia melakukan mitzvahnya, dia melakukan semua aturan itu selama 7 tahun 10 bulan 10 hari. Bisa nangkep maksudnya ya? Kenapa mereka menulisnya begitu? Kenapa beda dengan kita? Kalau kita kan tanggal lahir, tanggal mati, gampang wis. Kita tahu, oh matinya umur 3 tahun, matinya umur 70 tahun, matinya umur 80. Kalau mereka tidak. Usiamu tidak peduli berapapun, tapi yang dihitung adalah jumlah harimu. Ini yang ditulis dengan kita. Jadi harus ngerti kenapa Daud itu, kalau kita nggak ngerti aturan ini, kita jadi bingung. Count your days, hitunglah harimu supaya kami beroleh hati bijaksana. Yang dihitung apa? Oh hari ini dihitung apa enggak? Kita jadi bingung sendiri. Tapi kita ngerti entar, di hadapan Tuhan kita ini jadi anak kecil atau kita ini orang besar, itu tergantung. Ingat, Paulus satu hari ngomong begini, secara usia kau memang sudah tua, tapi kau masih perlu susu. Harusnya kau berubah, kau harusnya makan makanan keras. Betul? Itu Paulus yang ngomong. Kok bisa dia ngomong begitu? Dari mana terus menilainya? Dari sini. Secara jumlahnya kita bisa umur 30, 40, 50. Tapi begitu dijumlah, dihitung harinya, jangan-jangan kita masih balita kan? Anak kecil. Kapan? Berapa lama? Berapa banyak waktu kita beri buat Tuhan? Gak ada kadang-kadang. Seminggu cuma 2 jam, itu pun kadang telat, kadang ketiduran, kadang gak fokus, segala macam, hilang. Setahun, kadang gak datang, cuma Natal datang, Paskah datang. Terus dihitung berapa usia kita, berapa jumlah hari kita. Dan kenapa Tuhan menyuruh begitu rupa? Karena itu berharga. Nah, sesuatu yang berharga ini loh yang kita harus mengerti. Dalam hidup ini, kita ini kadang terdistract. Oh, yang berharga itu uang, yang berharga itu emas, yang berharga itu permata. Loh, ini punya nilai. Punya nilai, bukan gak ada loh, ada. Orang semua butuh uang, orang semua senang dengan perhiasan, kita semua senang yang mewah, kita suka, gak ada gak suka. Tapi ada yang lebih berharga dibanding uang itu, waktu. Kita kalau ditanya, mau gak umur panjang sampai 100 tahun, tapi hidup pas-pasan? Atau dibalik, kau dapat semua kau inginkan tapi mati hari ini? Kan gak mungkin. Yesus pun ngomong, percuma orang mendapat seluruh isi dunia ini tapi kehilangan nyawanya, percuma. Waktu itu yang paling berharga. So hari ini saya pengen kita belajar, ayo melayani, give your time person to person and start from your family. Saya gak kepingin kita ngomong muluk-muluk, ayo beri waktumu buat bangsa ini. Kejauhan lah. Mulailah beri waktumu buat keluargamu. Kalau dia ngomong hitunglah harimu, berarti hal yang paling berharga, yang paling mahal, itu berarti waktumu. Dan berilah yang berharga itu buat keluargamu. Erin, contoh misal, hadiah ulang tahun apa yang paling berkesan yang pernah dikasih papa ke kamu? Jangan ketik-ketik. Gue ganti deh pertanyaannya. Momen apa yang berkesan dengan papa yang kamu ingat? Mancing kah? Jalan-jalan kah? Kok bengong terus? Ganti ah. Yuk, Josh. Dari 2 pertanyaan, pilih Josh. Mana yang mau dijawab? Apa yang kamu ingat tentang papamu? Atau apa hadiah yang pernah paling berkesan yang pernah dikasih papamu ke kamu? Butuh waktu. Kok jadi butuh waktu? Mana deh kalau gitu? Jalan-jalan. Kalau yang hadiah? Iya. Apa?
Handphone apa itu? Lupa. Johan, ada nggak memori? Ada. Apa? Nintendo ya. Terus momen apa? Aku jarang pulang. Wih, gawat nih. Kita ini ada dua hal yang akan kita ingat nantinya. Pemberian dan momen. Ada, kalau dia wajar lah, memang orang tuanya lagi di luar gimana. Tapi coba perhatikan baik-baik. Kalau disuruh milih, disuruh mengingat barang, pemberian yang berkesan atau momen yang berkesan, lebih gampang mana untuk diingat? Momen rasanya. Saya kalau aku ditanya pun rasanya ya, Papa pernah kasih barang apa yang paling berkesan? Memang rada susah untuk diingat. Tapi kalau ditanya momen apa, banyak. Saya digebukin itu berkesan. Loh iya loh, itu bagi orang jelek tapi itu berkesan sekali. Itu tak terlupakan, unforgettable moment. Momen yang lain berkesan. Saya ke pantai dengan dia itu berkesan. Orangnya udah gak ada sekarang, udah meninggal. Tapi itu berkesan. Dan lebih gampang untuk menceritakan satu momen daripada pemberian. Kita bisa coba ingat, oh aku pernah dikasih gadget, tapi gadgetnya apa sih lupa. Kalau memang itu benar berkesan, kita nggak lupa kok. Betul nggak? Aku pernah makan enak kok, itu makan terenak seumur hidupku. Makan apa? Lupa. Itu nggak enak berarti. Kalau kamu enak, kamu nggak akan lupa. Betul nggak sih? Iya dong. Kalau memang beneran itu punya nilai, nggak mungkin kita lupa. Kamu nggak mungkin lupa wajah pacarmu, istrimu, suamimu, nggak mungkin. Aku punya suami, yang mana? Lupa aku mukanya kayak apa? Nggak mungkin. Karena itu di hati, itu punya value. Entah kita cinta banget sama dia atau benci banget sama dia, tetap ada value. Tapi kalau yang gawat itu yang kita udah nggak inget, itu yang berarti nggak ada value-nya. Nah, hidup ini kalau disuruh milih, nanti cobalah tanya pada anak-anakmu nanti. Mereka pas begitu ditanya momen atau ditanya barang, rasanya juga sama. Mereka kalau lebih mudah mengingat momen, waktu. Kenapa? Karena itu yang menyentuh buat mereka. Suatu hari Marilyn Monroe ditanya, tahu Marilyn Monroe? Tahu ya? Itu bintang film terkenal sepanjang masa yang matinya karena bunuh diri. Matinya. Dan dia tulis dalam surat kematian dia tulis begini. Kira-kira isinya begini. Dia itu kesepian. Tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang ada di situ buat dia. Itu Marilyn Monroe, orang hebat, orang kaya raya. Tapi suatu hari sebelum dia mati, dia tuh pernah diwawancara dengan sebuah stasiun TV. Ditanya begini, dalam segala kemewahanmu ini, karena dulunya dia itu orang nggak punya dan anak panti asuhan lah ceritanya. Dengan semua yang kemewahanmu sekarang kamu punya, kalau flashback ke dulu sebelum mencapai semua ini, pernah nggak kamu merasa kesepian? Dan pernah nggak kamu merasa kamu berharga sebelum punya uang, sebelum terkenal, sebelum bukan siapa-siapa? Jadi dia itu pindah dari satu keluarga ke keluarga lain, dioper begitu rupa loh ceritanya. Lalu dia ngomong begini, seumur hidupku pernah satu kali aku merasakan orang itu benar-benar mencintai aku, dia bilang. Kapan? Di keluarga yang mana? Karena keluarganya banyak yang dia tinggali itu. Lalu dia cerita, ada satu keluarga yang aku pernah tinggal di satu kota ini. Dia mamanya berarti, mama angkatnya dia pernah satu kali menunjukkan kasih yang tidak pernah lupa seumur hidupku. Tapi sejarah mencatat ibu ini juga yang aniaya dia, yang gebukin dia. Jadi ibu satu pribadi yang sama ini gebukin dia, tapi ditanya siapa orang yang paling mencintaimu, dia juga sebut satu orang ini. Kenapa? Dia ngomong karena satu kejadian. Waktu itu dia lagi good mood pagi-pagi. Si ibu ini lagi happy, dia lagi dandan, lagi make up segala macem. Lalu dia lihat aku. Jadi Marilyn Monroe lagi di situ, dia ambil apa? Powder puff ya namanya. Apa itu? Yang buat pipi dulu, yang buat bedak. Dia ambil bedak, pak, terus dibersihin. Lalu dia ngomong, waktu dia sentuh mukaku, I felt so loved. Aku merasa begitu dicintai. Hanya satu kali sentuhan, sisanya digebukin. Satu kali disentuh, cuman sekejap detik. Tapi itu teringat seumur hidup dan dia ngomong itu momen yang paling tak terlupakan seumur hidup. Bukan hadiah yang dicari, bukan barang. Jadi hari ini kalau punya anak nanti jangan sibuk ngurusi barangnya. Waktu kita dulu itu
Karena barang itu bisa dibeli, bisa dicari, tapi waktu kan tidak. Jos, kenapa batu bara itu mahal? Karena susah dicari. Susah dicari, bisa diperbarui nggak kalau habis? Enggak. Tidak bisa. Sesuatu yang mahal, batu bara contoh itu mahal. Kenapa? Karena tidak bisa diganti, tidak bisa diperbarui. Barang, semua barang bisa diganti, bisa dicari. Kalau rusak, dibeli lagi yang baru. Waktu nggak bisa. Kenapa waktu itu berharga di hadapan Tuhan? Dan kita juga harus ngerti ini. Karena waktu tidak bisa diperbarui, tidak bisa diputar lagi, tidak bisa dikembalikan. Sekali hilang, hilang selamanya. So, hari-hari ini saya berdoa, create moments with your family. Love them. Beri yang terbaik buat mereka. Dan ini sebuah kebenaran kita ngerti ya. Sepanjang umur hidup kita, you can always make more money, but you cannot make more time. Pelan-pelan ya. Seumur hidup kita nanti, Anda mau cari uang kapanpun bisa. Seberapapun uang Anda hilang, bisa balik kok. Tapi Anda tidak akan pernah bisa buat 1 detik tambahan dalam hidup ini. Nggak bisa. Yang sudah lewat, kan. Jadi hari ini mulailah sadar, kalau orang ngomong time is money, rasanya nggak pas lah. Uang, waktu, hilang bisa dicari, hilang bisa ditebus, hilang ya wis, bye bye, gone. Lalu Anda mau compare, time is money, time, waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Jadi hari ini harus sadar baik-baik. Orang kadang sibuk kerja, keluarga ditinggal. Nanti kalau sampai sakit, bosmu di kantor nggak akan ke rumahmu terus ngompres kepalamu. Wah, pegawaiku sakit, kasihan. Nggak bakal. Yang ngompres siapa? Keluargamu. Nanti kalau ada orang lain yang lebih pintar darimu, kau kan diganti. Percayalah, cepat atau lambat. Kita pasti akan terganti suatu hari. Tapi di rumah nggak mungkin dong. Suamiku sudah nggak ganteng lagi, ganti nggak bisa. Emang kita kucing diganti? Nggak bisa. Sampai mati. Anak kita nggak bisa bilang, papaku sudah mulai melemah, tidak berdaya, buang dia, kita ganti papa baru. Nggak bisa. Orang yang akan bertahan sampai akhir umur hidupmu itu keluarga, bukan bosmu, bukan kerjaanmu. Jadi kalau ditanya waktu dan uang, harusnya sekarang mulai sadar lah. Waktu jauh lebih berharga. Makanya dia bilang treasure. Count your days. Hitunglah hari-harimu supaya kita ngerti baik-baik. Hati-hatilah. Jangan sekedar buang-buang waktu. Kita ini kadang suka mengejar. Kita bilang kita pengen, wah, ayo kerja supaya kita bisa dapat financial freedom. Kalau financial freedom, kita bisa time freedom juga. Tapi begitu ada time freedom terus dibuang gak karuan. Kebalik-balik kita ini. Jadi hati-hati, yang paling berharga adalah waktu. I, time. I, T, treasure. I, invest. Uang, waktu tidak bisa disimpan, hanya bisa diinvest. Uang itu bisa disimpan, tapi waktu nggak bisa. Waktu hanya bisa diinvest. Kita sekarang hidup di zaman modern yang orang bilang ini banyak gadget sekarang yang dipakai, yang dibuat untuk time saving. Oh, supaya nggak repot, supaya nggak kelamaan, kita pakai alat. HP sekarang keluar baru lama-lama, tambah lama tambah cepat, tambah baru dan segala macam. Kenapa? Supaya time saving. Dulu zaman-zaman saya sekolah, kalau download MP3 lagu, satu judul ya, bukan satu album, satu judul lagu itu bisa 3 hari 2 hari. Karena kita kadang nggak apa-apa, dijalani nih. Jadi komputer nggak mati-mati. Terus begitu sudah 99% fail, itu sebeli setengah mati. Katanya hari ini download satu lagu hitungan detik. Ini zamannya Yohan kayaknya. Hitungan detik sekarang. Semua wah cepat segala macam. Kita dulu kalau kotor rumah nyapu satu-satu. Selesai nyapu, pulang lagi ke tempat yang sama, ngepel sekarang. Sekarang sudah enggak. Vacuum, kelar wis. Cepat, time saving.
Dulu kita kemana-mana jalan. Kalau orang kaya naik sepeda, sekarang naik mobil, naik motor, segala macam. Time saving. Tapi pertanyaannya, time yang di save mana? Mau di save kemana? Gak ada. Kita tidak bisa save 1 second pun dalam hidup ini. 1 detik pun gak bisa disimpan. Simpan buat besok, gak bisa. Waktu yang ada hilang. Tapi kita bisa invest. Dalam hidup ini kita harusnya sadar, kita ini mau ngapain dengan keadaan kita. Semua orang punya 24 jam sehari. Dalam sehari kita tidur rata-rata 10 jam. Ini kalau gak terlalu malas kadang 10 jam, tinggal 14. Dalam 14 jam kita makan 3 kali sehari, sama mandi, anggaplah 4 jam. Tinggal 10 jam. Perjalanan, kalau Anda kerja dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, pulang ke rumah, Jakarta, anggaplah 3 jam. Tinggal 7 jam. 7 jam, anggaplah 2 jam saja untuk Anda relax. Main HP, lihat Instagram, Facebook, atau nonton TV. Cuma 2 jam saja ya. Jangan kebanyakan. Anda sisa 5 jam. Nah, terus 5 jam ini ngapain sebenarnya dalam hidup ini? 5 hours a day. Ini 5 jam yang produktif setiap hari. Terus dalam 5 jam ini Anda kira-kira ngapain? Menentukan hasil hidup, outcome kita. Suatu hari kemarin saya lagi lihat Instagram, ada aktor Hollywood terkenal. Dia ngomong begini, kita semua punya waktu yang sama. Jadi kalau aku sukses, kalau aku berhasil, jangan iri. Karena kita menggunakan waktu kita dengan cara yang berbeda. Betul. Modalnya sama kok semua. Masalahnya 5 jam ini loh, kita ini ngapain gitu dalam sehari. Kita sekedar wasting time, kita sekedar biasa, atau kita mau invest sesuatu dengan 5 ini. Apa yang kita invest itu menentukan how you invest your time, reveal your priorities dalam hidup ini. Kita punya prioritas semua orang. Tapi masalahnya kita mau ngapain terusan dengan waktunya. Suatu ketika Michigan University bikin sebuah penelitian. Dia survei dengan 1.500 rumah keluarga. Dia survei, lalu ketemulah sebuah hasil begini ternyata. Rata-rata dari 1.500 orang keluarga ini ya, ibu yang bekerja itu menghabiskan waktu 11 menit dengan keluarga, dengan anak dan suaminya setiap hari. Jadi kalau ada suami yang suka komplain, istriku nggak ada di rumah, nggak punya waktu, hitunglah rata-rata 11 menit ada untukmu sehari. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki yang bekerja, rata-rata mereka akan menghabiskan waktu untuk istri dan anaknya 8 menit sehari. Jadi kalau suka berantem, suamiku sibuk terus, hitunglah 8 menit waktumu. Itu surveinya. Betul, memang rata-rata terjadinya memang begitu. Banyak orang sekarang sedang komplain, kenapa dia nggak punya waktu, kenapa? Ya karena ini. Karena orang nggak ngerti, orang kabur dengan prioritas hidup. Orang kabur dengan nilai waktu. Mereka lebih pilih kerja, mereka lebih pilih begini, begitu, tapi nggak ngerti prioritasnya yang mana. Mereka nggak tahu yang penting yang mana. Mereka nggak tahu 5 jamnya ini mau diinvest kemana. Mereka invest ke teman-temannya. Pada suatu ketika temanmu akan tinggalkan kita. Percayalah suatu hari. Jangankan teman, saudara saja kadang tinggalkan kita kok. Investlah dengan tepat 5 jammu ini. Kalau mau ngurusi kerjaan, urusilah kerjaan. Tapi tetap dalam hidup ini ada prioritas. Kau urusi kerjaanmu, kau hebat mencapai puncak, kaya raya, tapi kau kehilangan keluargamu. Is it worth it? Pantaskah? Layakkah ditukar? Kau kehilangan anakmu, apa pantas? Tentukan dulu kemana waktu yang kau pakai itu, di mana waktumu, itulah prioritasmu. Kalau setiap hari, nggak usah ngomong orang lain lah, kita lah. Waktu yang kita pakai setiap hari, kebanyakan main handphone, itu prioritas hidup berarti.
Oh, main game itu prioritasmu berarti. Oh, jalan-jalan itu prioritasmu berarti. Dalam 5 jam yang tersisa, kemana kau pakai? Ini belum ngomong yang rohani ya. Ini belum ditanya, dalam 5 jam berapa kau kasih buat Tuhan? Enggak. Ini belum nanya itu, tambah hilang waktumu ntar. Lalu kita kadang bingung, kenapa orang disuruh doa kok susah setengah mati? Saya pribadi saya nggak terlalu bingung sih sekarang. Ya karena tinggal 5 jam, Tuhan kadang udah nggak kehitung. Bahkan waktu buat Tuhan kita ambil, kadang-kadang kita rampok. Tuhan karena nggak ada waktu, jadi hari Minggu yang jam 10, sorry ya, nggak bisa ke gereja, hang out, makan sama keluarga, jalan-jalan sama keluarga. Oh, anakku capek, istriku capek, sorry, jadi kita tidur. Jadi sorry ya, nggak ke gereja ya. Salah. Prioritasmu kemana? Yang memberi hidup itu Tuhan. Contoh ya, Erin misalnya, saya kasih dia kerjaan. Erin, ini ada kerjaan buat kamu, supaya kamu bisa menghidupi keluarga. Ku kasih dia, kan tahu lah ceritanya. Lalu saya ngomong dengan dia, nanti tolong ya tiap minggu report sama aku ya di gereja, ketemu ya ntar. Lalu dia nggak datang. Ditanya, kenapa? Oh iya, karena aku sibuk ngurusi gang tahu yang kemarin, jadi aku capek banget, nggak sempat ketemu keluarga. Jadi sekarang aku ngurusi keluarga, aku nggak bisa ketemu kamu, nggak bisa kesana. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kira-kira itu gang tahu akan terus-terusan nyampe ke sana apa tidak? Putus suatu hari. Kenapa? Karena dia dikasih gang tahu, dia malah merampok waktu yang harusnya buat aku. Yang harusnya buat dia report, yang harusnya buat dia bertanggung jawab atau meeting, dia buang, dia kasih ke lain. Ngerti gak kira-kira waktu ini? Maksudnya sama, Tuhan yang kasih hidup, Tuhan yang kasih berkat, Tuhan yang kasih kerjaan, Tuhan yang kasih keluarga, Tuhan yang kasih semua, dia kasih. Karena kita nggak tahu prioritas, kita kehabisan waktu, kita curi waktu buat Tuhan, kita pakai buat yang lain. Suatu ketika kita akan kehilangan segalanya. Kenapa? Karena ternyata yang dia berkati berubah jadi kutuk. Hati-hati, invest your time wisely. Di mana Anda invest waktu akan menentukan prioritas hidupmu. Itu akan menyatakan dengan jelas. Kita nggak usah ngomong, oh prioritas hidupku keluarga. Tapi kalau ternyata dalam 5 jam kau cuma habiskan buat game, buat handphone, buat ngobrol dengan temanmu, prioritasmu itulah prioritasmu sesungguhnya. Nggak usah bingung-bingung. Aku cuma 2 jam dalam sehari. Bukan 2 jam dalam sehari, salah. 2 jam dalam 5 jam sehari. Waktu tidur nggak dihitung. Waktu mandi nggak dihitung. Nyetir nggak dihitung. Nangkep maksudnya? Jadi compare-nya, perbandingannya bukan 2 jam dalam 24 jam, tidak. 2 dalam 5 jam. Dan itu berarti separuh hampiran. Saya nggak minta Anda, ayo kumpul sama istri 10 jam sehari. Enggak, itu malah berantem lama-lama Anda. Give your best. Anda kumpul, hang out, makan. Kalau kau bisa main HP 2 jam sehari, kalau 2 jam ini kau kasih buat suamimu, kau kasih buat istrimu, kau kan nikmatin surga di bumi. 2 jam ini saja kau kasih buat anakmu, ayo mainan kita. Anda akan nikmati surga di bumi benar. Rumahmu akan penuh dengan suara tawa anak-anak. Gak usah bingung nge-gym. 2 jam sehari dengan anak-anak itu lebih daripada nge-gym 1 jam. Lebih daripada nge-gym 1 minggu rasanya. Kalorimu akan terbakar jauh lebih hebat. Ngerti mas ya? 2 banding 5. Hanya 5 jam yang produktif dalam sehari. Jadi bagaimana kita habiskan 5 jam kita dalam sehari, itu menentukan prioritas hidupmu sesungguhnya. Time, treasure, invest, manage. Waktu harus di manage, harus. Saya rasa Anda mungkin pernah dengar cerita ini. Ada guru, dia kasih botol toples besar, lalu dia bawa barang-barang, dia masukin batu gede-gede, kerikil-kerikil besar, dia masukin ke sana. Ditanya, penuh nggak? Oh penuh. Dia ambil pasir, dimasukin lagi ke sana, dikocok-kocok, digoyang sampai masuk semua padat. Ditanya, penuh nggak? Penuh. Dikasih air lagi masuk, dikocok lagi, penuh. Lalu pesannya apa sebenarnya? Ini saat kalau Anda pengen, itu toples itu seperti hidup kita. Kalau Anda pengen hidup Anda full,
whole, utuh, harus masukinnya sesuai urutan. Yang prioritas, yang besar lebih dulu. Batunya harus masuk lebih dulu. Salah urutan, salah semua. Oh, masukin pasir dulu. Kalau Anda masukin pasir dulu, baru masukin batu, batunya nggak bisa masuk. Ngerti maksudnya? Oh, kalau Anda masukin air dulu, terus masukin batu, airnya hilang, tumpah. Dalam hidup ini sama. Yang penting dulu dikerjakan, yang sisanya akan fit in dengan sendirinya. Jangan, kenapa orang suka bilang hidupku bocor pak, aku kerja cari duit hilang terus. Itu air dimasukin dulu, terus ada batu masuk, hilang semua, nggak karuan. Anda cuma capek, Anda lelah, depresi, stres, tapi nggak dapat apa-apa karena hilang semua. Kenapa? Salah. Jadi orang kalau suka kadang orang ngomong, kok begini ya, kok begitu ya, aduh kenapa begini? Karena salah prioritas, salah masukin. Yang kecil-kecil diurusi, yang penting dibiarin. Nah, kebalik toh. Yang penting dulu, yang berharga dulu, masukin dulu, beresin dulu, sisanya ngikutin kan. Nah, masalahnya adalah yang penting dalam hidup kita ini apa? Tuhan kan? Keluarga kah? Kerjaan kah? Bisnis kah? Hobi kah? Apa? Kalau hobi dulu dimasukin, yang lain akan kehilangan. Salah prioritas, salah semua hidup, berantakan. Dan jangan ngomong begini, aku cuma salah satu, kenapa kok efeknya merembet ke yang lain? Pasti. Masukin air dulu, pasirmu nggak masuk. Kalau masuk, airmu hilang. Masukin batu, habis air. Batunya juga nggak masuk semua. Efeknya panjang kan. Prioritasnya salah mungkin cuma sekali, tapi begitu salah satu, semua bagian kena. Tapi kebalikan, prioritasmu tepat, ya semuanya akan fit in, masuk semua. Jadi hari dipilih. Hint buat kita hari, uang bukan segalanya. Uang bukan yang paling penting dalam hidup ini. Yesus berulang kali dia ngomong begini, cinta akan uang akar dari kejahatan. Come on, siapa yang nggak suka uang? Semua suka, semua perlu, semua kepingin punya uang. Tapi dibilang cinta, kata yang dipilih itu strong word, love. Siapa yang cinta uang akar kejahatan? Yang dibilang cinta itu begini, kalau aku rela dapat uang dan aku rela tukar yang lain, itu cinta uang. Saya ini seneng uang, tapi kalau disuruh tukar anak sama uang, lias, nggak usah ngomong. Tapi apakah ada yang begitu? Ada. Ada orang yang rela jual anaknya demi uang. Ada. Anda mau beli bayi, ada yang jual. Bukan aku, tapi ada yang jual 20 juta, 15 juta, dapat bayi, tinggal bayar. Kemana? Apakah hidup susah? Ya, pasti. Apakah mereka butuh duit? Mungkin iya. Tapi sebutuh-butuhnya kita duit, ini anak, orang, nyawa loh. Ini bukan beli kucing, bukan beli anjing, beli anak. Harus sadar, ada yang penting, prioritas di mana. Orang selalu harus nomor satu daripada uang. Uang itu bukan segalanya. Uang itu bukan nomor satu, bukan. Jadi manage, hati-hati, manage dengan benar. Prioritas kita harus yang pertama. Jadi harus tahu dulu, sadar dulu. Waktu itu pemberian Tuhan. Harus di manage, harus dipakai dengan benar. Harus. Bikin jadwal tuh dalam hidup ini. Anda mau ngapain? Prioritasku ini. Kalau Anda prioritas punya, misalnya, aku mau prioritasku mau taruh yang prioritas terbesarku adalah Tuhan. Misal ya. Ya berarti harus di manage. Bagaimana caranya tuh? Dalam 5 jam itu sehari terus bagaimana? Kan bukan cuma sekedar kepingin. Oh, aku pengen beri yang terbaik buat keluarga aku. Ya oke, dalam 5 jam ini loh. Terus keluarga aku dapat berapa? Schedule-nya kan harus ada toh. Oh, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan begitu. Sampai hari ini nanti tanya anakku di atas. Ini ada istriku.
Sampai hari ini saya berkomitmen, setiap hari bangun, tidur, paling jelek 2 itu harus peluk mereka. Harus. Saya peluk mereka, wah kamu ganteng, kamu cantik, you're so handsome, you're so beautiful, I love you. Itu paling jelek. Setiap hari. Di tengah-tengah hari ketemu, sama. Saya membuat jadwalku, scheduleku sendiri. Kalau enggak, kalau ngikuti kerjaan, enggak. Namanya kerja itu enggak akan pernah kelar sampai mati. Enggak akan pernah ada habisnya. Harus di-spare. Ini buat keluargaku. Ini buat pekerjaanku. Ini buat Tuhan. Schedule. Kalau Anda tidak bisa bikin schedule of your own life, somebody will run schedule for you. Orang lain yang akan atur schedulemu nantinya. Dan kalau itu terjadi, setengah mati kita. Sakit semua kita ntar. So, manage your time wisely. Kita pengen hidup kita baik. Oh, aku pengen bisa nikmatin hidup. Aku pengen nanti bisa jalan-jalan. Aku nanti pengen bisa beli barang, beli ini. Oke, manage lah. Bagaimana caranya kau akan mencapai itu? Bukan sekedar berharap, bukan sekedar cemas. Kemarin ada orang nanya saya begini. saya lagi ada kerjaan ceritanya. Kita lagi ada bikin bisnis makanan. Lalu ada orang mau franchise, begitu ceritanya. Lalu dia tanya begini, Pak, bisnismu ini bakal stabil apa tidak? Aku bingung dong, maksudnya gimana bakal stabil apa enggak? Maksud saya begini, apakah bisnismu ini akan kira-kira bisa bertahan setahun 2 tahun ke depan? Saya jawab gini, ya kalau ngomong apa bisa bertahan setahun atau 2 tahun ke depan, nggak tahu. Ya kita siapa yang tahu ya ke depan bagaimana? Kita nggak bisa mengerti masa depan. Tapi kalau kau tanya stabil atau tidak, aku juga nggak bisa jawab secara sure. Oh pasti stabil, nggak mungkin bangkrut. Nggak juga, namanya musibah kita juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya apa yang kau lakukan untuk bisnis ini, saya nggak main-main. Dari ini sudah mungkin 6 bulan yang lalu kita sudah survei, kita sudah set up, kita sudah coba berbagai macam cara, kita sudah bikin riset segala macam. Kita berbisnis. Saya pribadi ya, saya bukan gaya orang yang wah ada peluang, ayo kita kerjakan, kita berdoa dalam nama Yesus berhasil, semoga. Dalam Alkitab tidak pernah ada kata semoga. Dengan hidup kita juga jangan dipakai kata semoga. Kalau mau kerja, serius kerja. Dan kerjaan saya serius. Kita atur semuanya. Kemarin ada satu orang konsul, dia ngomong begini, saya mau bikin kafe Pak, perlu nggak aku hak paten? Perlu. Untuk mereknya. Oh berarti gampang ya, tinggal daftar. Oh tidak segampang itu. Paling nggak dalam kerjaan saya, dalam usahaku, aku pun lakukan paten. Merek kita paten. Hak paten atas toko. Jadi kalau Anda misalnya ada merek Starbucks misalnya, kalau Anda Starbucks itu kalau dia jualan kopi, lalu Anda jualan bengkel mobil, Anda bisa pakai nama Starbucks karena beda kelas. Saya punya, kita masukin untuk hak paten dagang, untuk restoran, untuk toko, untuk produk, untuk packaging, untuk seragam segala macam. Jadi kalau Starbucks tidak mempatenkan seragam, Anda bisa tuntut mereka. Gak boleh pakai karyawan pakai tulisan Starbucks, gak boleh. Kalau dia nggak patenkan. Saya bilang, punyaku, kita set up semuanya. Habis berapa? Jangan ditanya, mahal itu. Tapi kenapa saya rela dari bisnisnya belum jalan loh itu, waktu itu belum ada profit, belum tahu ini bakat. Tapi kita serius. Kenapa? Karena kita bisnis, kita set up, kita run schedule, prioritasnya harus jelas. Begitu hari ini clear semuanya, kita baru cek. Ternyata ada banyak orang di luar sana yang menggunakan nama kita. Kemarin baru lagi iseng, kita somasi saja masing-masing satu-satu. Mau tidak mau mereka harus ganti nama. Nggak bisa, nggak mungkin menang. Karena semua harus di tangan kita. Jadi kalau ditanya apakah kita serius dengan bisnis ini, apakah stabil atau tidak, kau pertimbangkan. Dengan cara kita bekerja, cara kita berbisnis, kau yang nanti akan nilai benar apa tidak. SOP kita semua lengkap, tertulis, lisan, tulisan, training, semuanya ada semua.
Jadi semua orang tinggal menilai ntar. Ada orang yang bekerja dengan pengharapan. Dan ini penyakit orang Kristen. Karena ada Tuhan rasanya bisa, wah, ayo kerja dalam nama Yesus. Kita percaya pasti diberkati. Percaya itu tidak bisa mengubah keadaan. Yang bisa mengubah keadaan itu Tuhan, bukan kita. Nangkep maksudnya ya? Jadi run your schedule, atur jadwalmu baik-baik. Kau mau berhasil, semua orang ingin berhasil. Tapi yang membedakan orang berhasil beneran dengan orang yang tidak berhasil, orang yang kepingin tapi gagal, satu, yang berhasil mereka punya schedule. Mau ngapain? Mereka tahu prioritasnya, mau ngapain? Mereka tahu yang mana dulu yang dikerjakan. Bukan yang kecil-kecil gak karuan dikerjain, menyibukkan diri dengan hal-hal tidak berguna. First thing first, yang gede duluan, yang lain semuanya akan fit in, semua akan masuk sendiri kok. Jadi atur baik-baik, manage baik-baik. Yang terakhir, enjoy. Time must be enjoyed. Make a moment, memories. Kalau Anda pernah dengar, ini ku kasih Anda quiz ya. Kalau bener, ku ajak makan siang hari ini, free. Siapa tahu artinya Kronos? Loh, gak ada yang tahu? Waktu. Wah, hebat. Hampir, belum. Satu lagi. Apa artinya Kairos? Momen apa? Momentum. Bukan. Momentum itu buku fisika. That moment gitu. No. Orang salah kadang mengartikan Kairos waktu Tuhan. Salah. Kairos itu sebenarnya bicara masalah the exact season. Satu musim yang pas. Jadi kalau kita ngomong ada musim hujan, ada musim kemarau, itu Kairos. Waktu kalau Kronos itu yang itu jam 1, jam 2, jam 3 itu Kronos. Kairos itu satu momen yang fix, yang pasti. Dan waktu Alkitab menulis Kairos, berarti dia sedang menunjuk kepada satu hal yang akan segera terjadi. Fix. Yesus kedatangan Tuhan kedua kali itu Kairos. Penganiayaan besar itu Kairos. Kesusahan besar itu Kairos. Dalam hidup ini, your family harusnya Kairos. Harusnya. Bukan Kronos. Kita semua dalam hidup ini dikasih pilihan, mau hidup dengan Kronos atau mau hidup dengan Kairos. Kalau mau hidup dengan Kronos, ya hidupilah waktu demi waktu, jam demi jam, passing by berlalu. Ya sudah, selesai. Tadi beberapa ditanya, apa memorimu? Orang ada yang bingung menjawab. Gak tahu, aku harus berpikir yang panjang untuk mengingat. Karena Kairosnya gak ada, adanya Kronos. Bapaknya ada di rumah, ada sih. Terus kayak Kronosnya apa? Aduh, gak ada. Kenapa? Karena semuanya Kronos. Berjalan waktu ketemu, hai, selesai. Dan jangan berikan Kairos ke keluarga. Jangan berikan Kronos ke keluargamu. Beri Kairos. Momentum, enjoyable momentum. Enjoyable moment, memories yang menyenangkan. Suatu ketika waktu anakmu nanti ditanya, apa momenmu dengan papamu, dengan mamamu, dengan keluargamu, mereka akan jawab dengan jawaban yang menyenangkan. Wah, aku ingat. Levi kemarin ditanya sama mertuaku. Ditanya begini, Levi, kamu paling seneng sama dad ngapain? Sama daddy? Sama papa paling seneng ngapain? Dia cerita, I caught a big fish. Kita mancing dapat ikan raksasa. Wah, dia punya fotonya, dia lihat. Itu Kairos yang tidak akan pernah lupa dia. Ngerti maksudnya? Bukan sekedar Kronos. Ada saya di situ, sekedar lewat. Udah makan belum? Sudah ya. Bukan itu dong. Ayo Kairos. Create momentum, create moment, create memories. Enjoy. Waktu harus enjoy, harusnya. Dan suatu hari kita akan kehilangan. Mesti, waktu itu tidak abadi. Kita akan kehilangan. Nanti suatu hari, mungkin 30 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang, waktu kita sudah mau mati, rasanya gak ada orang yang
penyesalan terakhir udah mau mati di ranjang terus menyesal. Seandainya aku dulu kerja lebih keras. Rasanya bukan itu yang dicari. Penyesalan orang tidak pernah bicara masalah kerjaan. Penyesalan orang itu seandainya kita spend more time with them. Suatu hari saya ini diundang ke rumah salah satu orang terkaya di Indonesia. Saya nggak sebut namanya ini. Ini orang top sekali dan rasanya semua orang di sini memakai produk dia. Pasti orang top sekali. Dan saya dibawa ke kamarnya. Orang ini sudah tua, sakit keras. Dan waktu saya datang ke sana, di dalam kamar dia ada anak-anaknya, ada cucunya, ada menantu, semua ada di situ. Lalu dia kasih pesan terakhir. Jadi saya itu dipanggil untuk mendoakan penutupan ceritanya. Maksudnya kalau mau dipanggil Tuhan ya jalanlah. Itu rencananya. Jadi saya di situ dengerin dia ngomong. Lalu dia ngomong begini. Dia kasih pesan-pesan terakhir buat anaknya. Dia bilang begini. Jangan ikuti jejakku. Keluarga harus nomor 1. Dan saya baru tahu setelah cerita itu, saya baru tahu dia ini dari masa mudanya kerja. Betul memang, dia bangun sebuah kerajaan bisnis yang sangat hebat, kaya raya. Tapi di tengah keadaan kaya raya, penyesalan dia ngomong jangan ikuti jejakku. Apa itu sebuah kebanggaan? Bukan ternyata. Kekayaan dia bukan kebanggaan. Dia ngomong keluarga harus nomor 1. Dia ngomong sama anaknya laki-laki yang gede. Yang gede laki-laki loh nggak salah. Dia ngomong, kamu spend time buat istrimu, pergilah liburan. Kalau papa mati, kamu pergi liburan. Kalau papa mati loh, kalau belum mati nggak usah. Loh ya dong, kalau belum mati tunggu di situ. Kalau sudah mati, kamu jangan ngurusi kerjaan, jangan bingung bisnis, pergilah liburan dengan istrimu, ajak anakmu. Dia ngomong sama anak yang kedua, nanti kalau papa mati, kamu nanti pergi liburan. Kamu nanti beli ini buat keluargamu, beli ini buat suamimu. Dia kasih pesan terakhir. Dan semua pesan terakhir dia tidak ada satupun yang berhubungan dengan bisnisnya. Gak ada. Dia nggak bilang, nanti ya kamu caplok perusahaan si A, kita akuisisi nanti, kita begini. Gak ada. Gak ada usaha kerjaan. Pergi liburan, have fun, belanja ini, buat suamimu seneng, buat istrimu happy. Amin. Memoris. Jadi hari saya berdoa jangan sampai kita nyesel satu hari. Uang itu punya nilai, tapi ada yang lebih berharga ternyata. Treasure, invest, manage, enjoy. Jadi hari ini, jangan, kalau ada kejadian, jangan terlalu cepat untuk reaksi dan responsif. Wah, marah, berantem suami istri. Enjoy. Saya kemarin ini berapa hari, mungkin hampir seminggu ini, saya ngomong dengan istriku. Dia ini kalau anaknya lagi rewel, lagi ribet, lagi apa, suka seneng mudah terpancing, terus jadi emosi, mukanya berubah, semua berubah, suaranya berubah. Seminggu terakhir aku ingetin, jangan marah-marah, be happy. Kemarin lagi, si Levi tiba-tiba baru pulang Indomaret paginya, sore dia bilang, ayo mau ke Indomaret. Terus istriku mulai, tadi sudah. Aku bilang dia, gak usah cerit-cerit, tinggal dijawab iya apa tidak, be happy. Terus ditanya, tadi kan sudah. Berubah suaranya. Harus dibiasain, kalau enggak hektik kita. Dikit-dikit marah, dikit-dikit terpancing, dikit-dikit. Ayo, gampang kok. Enjoy your moment. Kalau boleh Indomaret ya kita berangkat, kita have fun, kita belanja. Kalau nggak boleh ya sudah, nggak usah marah, di rumah saja. So hari ini jangan mudah emosi, jangan mudah terpancing. Enjoy. Kalau nggak suka sama orangnya, nggak usah ngomong, nggak usah terlalu deket-deket. Kalau ada orang yang kita suka, enjoy di sana, nikmatilah. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu nggak tahu apa besok ini kamu ngapain, nggak tahu. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi dia ngomong, besok kita nggak tahu, kita cuma tahu present, sekarang ini loh. Jadi jangan buang energimu, waktumu, pikiranmu untuk sesuatu yang
Kita nggak ngerti. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan besok ada waktunya sendiri. So hari ini enjoy your moment today. Enjoylah hari ini, bukan enjoy besok. Untuk happy itu bukan tunggu nanti aku kaya besok baru kita happy. Untuk happy itu nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu kaya. Untuk happy itu perlu sekarang. Be happy now. Happy lah sekarang. Kemarin ada komplain, Pak, happy kalau gak ada duit gimana? Bisa. Apa kau pikir ada duit terus happy? Yang bunuh diri itu semua orang kaya. Kemarin ada bunuh diri, ada lompat dari apartemen. Bisa tinggal di apartemen, bisa beli apartemen, mati. Coba nanti pergi ke pinggiran kali, gak ada yang orang miskin untuk mencelupkan diri sampai mati. Yang bunuh diri punya duit loh. Coba cek sejarah, orang-orang terkaya di dunia banyak yang mati bunuh diri. Bintang film terkenal di dunia punya banyak duit, mati bunuh diri. Uang bukan jaminan kebahagiaan. Tidak ada uang apa tidak bisa happy? Bisa. Nanti pergi ke Danau Sunter, banyak orang kecil mancing di situ happy. Pancingannya pakai rok enggak, pakai bambu sama benang ditarik tangan yang narik, tetap happy. Happy itu nggak perlu duit kok sebenarnya. Happy itu perlu hati. Jadi hari ini be happy. Kita cuma tahu satu hari ini, momen ini. So be happy today. Hari ini jangan terpancing marah, jangan suka emosi. Enjoy. Waktu harus enjoy. Amin. So start with your family. Mulailah dengan keluargamu. Be happy today. Kita pergi bersama-sama, kita siapkan hati buat Tuhan. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan